player, dan kali ini Bigetron kesulitan karena udah langsung kehilangan satu pemain yang tadi Regar, dan bahkan Ikam masih bisa untuk di revive. Langsung aja bakalan diras kayaknya mah. Iya, dan apalagi ini kan Siren juga salah satu rumahnya dari tim DG Esports, di mana Azril sendiri juga sudah saling lihat-lihatan dengan Anca. Yes, dan ini sejauh ini sih masih kayak ditahan kalau aja Ancanya. Anca dari belakang langsung ditembak begitu saja, terkenok langsung di confirm kill. Ikam pun juga menyusul. DG cukup benar-benar agresif ya. Langsung saja ngelihat dulu Ancanya disandra, ditaunting dulu, ditahan dulu. Tapi satu member dari Bigetron harus dipulangin lagi ke lobby. Early game yang cukup panas, oh baby. Di mana 48 orang di sini sudah kehilangan 5 member. Gemesnya lagi taunting di bulan puasanya Aduh. itu. Untung emot baik ya. Betul. Nggak emot matchkal. Tapi tadi ada satu player juga ternyata udah langsung berhasil ke ending, dan DG yang emang udah bener-bener kayak lumayan lama banget dia menguasai daerah Sentosa. Akhirnya dia juga berhasil untuk menangin tim fightnya, walaupun dia nggak berhasil untuk ngumpulin kill point yang lumayan banyak. Tapi ternyata dari The Pillar yang satu lagi masih alive dan bahkan berhasil untuk menculik satu player dari RRQ. Tadi udah langsung di take down ya. Iya, langsung di take down. Tapi untuk dari The Prime sendiri juga, The Pillar sendiri, maksud gue, setelah tadi mereka ngelihat di Sentosa ini cukup rame, mereka langsung ngelakuin rotasi yang cukup cepat ke arah Mars Electric, di mana Mars Electric sendiri sebenarnya itu kan salah satu rumahnya RRQ Hades juga. Yes, kali ini juga bakalan udah harusnya bentar lagi ketemu, dan Mars Electric walaupun kali ini masuknya rotasi kedua, tapi ternyata udah lumayan rame. Ada 3 tim kali ini di Mars Electric. Masing-masing dari Mars Electricnya kebagian. Bagian tengahnya udah dihuni sama RRQ, bagian dari depannya juga udah dihuni sama The Pillars. Dan kali ini dari tim 1 juga di pojokan masih belum join, yang emang bener-bener kalau misalkan tim fight-nya pecah bakalan pasti untuk jadi third party. Iya, bakalan pasti jadi third party, apalagi dari RRQ Hades sendiri juga sudah cukup pincang ya. Apalagi yang dipincangkan adalah sang kapten terkuat dari bumi nih, Legalot. Tapi ternyata dari Follow sendiri juga harus cukup berhati-hati, di mana setengah darah dia sudah hilang, dan Pac-Man sendiri akan memberikan follow up, di mana ada member The Prime di arah belakang Fallen, langsung ditembakin, langsung dikenok. Akhirnya dari The Prime, dari The Pillar sendiri mau nggak mau harus mundur dulu sedikit. Ditambah lagi juga kalau misalkan tadi kita sempat ngintip dari Valen sendiri tuh medkitnya udah 0, dan HP dia sekarang itu udah bener-bener tipis banget. Gua rasa dari Hangar pun dia bakalan sulit kalau mau coba untuk regroup ke arah temennya. Dan ini udah ada satu player dari tim nomor 1 yang emang udah bener-bener standby banget di garasi, dan harusnya dapat banget untuk hit ke arah Pac-Man. Dan tadi bahkan udah dibuka untuk hitnya itu sendiri. Iya, untuk hitnya memang sudah dibuka, tapi tampaknya dari tim nomor 1 juga cuma nunggu, ya kan? Mereka mastiin ini dari RRQ Hades dan juga The Pillar ini saling bertemu, biarin aja mereka gontok-gontokan. Nanti dari tim nomor 1 ini bakalan masuk. Harusnya itu dari tim Bumi Sport. Harusnya. Ini kayak situasi yang tadi ada di Sentosa. Iya, yang kayak tadi ada di Sentosa. Ini cuma keulang lagi untuk di kota, di Mars Electric, kan? Dan ternyata dari RRQ Hades sendiri juga Valens akan ter-take down di sini, akan coba diberikan backup oleh Pac-Man, tapi sayang sekali terlalu cepat tembakan yang dilancarkan oleh The Prime. Dari The Pillar sendiri juga akan mulai masuk lagi. Pac-Man pun juga akan ter-take down. O'Connor tidak bisa membantu, dan dari Rimo Arjuna akan masuk sebagai orang ketiga. Langsung disabet lagi, ditembak dari belakang. O'Connor dia di sini benar-benar bisa mendapatkan 2 poin kill. Tapi Rimo Arjuna masuk di poin yang tepat, masuk di waktu yang sangat-sangat genting untuk The Pillar, di mana satu member The Pillar Taham di sini juga harus terkenok, dan mungkin akan langsung disecure oleh Rimo. Dan O'Connor juga harusnya bakalan ketahuan kali ini, tapi masih jadi Wukong, dan ada Wukong. Ada Wukong langsung nongol, langsung ditembakin. Ini ada poin kill pertama untuk Rimo Arjuna. TP Ham XD tampaknya akan langsung di-confirm kill. Ya, Rina looting dulu. Tahan dulu aja. Jangan sampai kalau misalkan ini kenanya sama RRQ enggak kan. Ntar jadi kalau nggak di ending masuknya jadi nggak masuk siapa-siapa. Oh, iya, ternyata udah masuk ke anak Rimo ya. Tapi kalau kan kita ngomongin soal kayak tim fight yang kayak tadi nih, emang bener-bener dengan gameplay yang kayak sekarang ya, nggak ada yang third party itu langsung coba untuk join. Pasti benar-benar rata-rata nunggu clear atau nunggu kayak udah ada yang ke wipe 2 sampai 3 pemain, baru akhirnya benar-benar bisa untuk menjadi third party. Kita bisa lihat tadi dari DG, kita bisa lihat juga tadi barusan dari Rimo. Biasanya kalau jadi third party itu dapetin 2-2 tim yang lagi fight. Otomatis skill tim yang dapat third party itu bisa 8 atau bisa 7, bisa 6. Tapi kayak kita lihat juga tadi di DG dan juga di Rimo, rata-rata cuma killnya 2 karena emang bener-bener lebih untuk save dulu, mastiin dulu, make sure dulu
fight-nya emang bener-bener bisa untuk dimenangin, baru bakalan coba untuk di-join kayak yang tadi DG lakuin sama Rimo Arjuna lakuin. Karena ini juga masih match pertama dan sebenarnya nyawa untuk setiap tim juga nggak banyak kan. Mereka cuma punya nyawa 3 match hari ini. Jadi emang bener-bener harus maksimal. Kalau misalkan memang yakin, oh iya ini kita bisa ngambil ya 1-2 kill, ya sudah maju. Kalau misalkan memang enggak atau masih ragu-ragu, ya mending gak usah, ya kan? Iyalah, apalagi poin yang kayak sekarang. Aduh, 1-1 poinnya itu benar-benar mudah sekali bagi tim-tim ngejar ketinggalannya, terutama mereka yang masuk di papan bawah. Cuman di sini ada yang menarik. Kenapa dari tuh? Dranix kan ada bocah ajaib kan, Arul. Ini si gemes opa-opa bocilku ini kayak opa banget loh. Tapi si kecil ini sudah mulai aktif banget loh, Bun. Aktif sekali, Bun. Aktif sekali loh, Bun. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat sendiri dari Arul kan, apalagi kita ngelihat waktu di FFML season 3 divisi 1 dan juga performa dia selama FFM 2021 Spring. Ingat gak sih ada momen di mana dia habis take down orang langsung nyanyi Terpesona. Jadi emang semangatnya tuh gahar banget ya. Gahar banget. Apalagi dia kan masih suaranya masih kayak lucu gitu kan. Iya. Jadi kayak melengging gitu bilang terpesona, aku terpesona. Abis ngekill terpesona. Nah itu dia, dan kalau misalnya kita ngeliat adanya Arul di Dranix ya, setelah kayak untuk kompetitif yang sebelumnya ini Dranix ini naganya lagi masih tenang, ini tuh setelah masuk ke Arul, naganya tuh langsung bener-bener wow. apinya bahkan udah keluar. Tapi nih ngomongin soal api keluar, wah kayaknya bakalan ada team fight lagi di arah belakang Mars Electric. Rimo Arjuna bakalan coba untuk dempet rotasinya sama anak-anak Eko, dan Rim 6-nya sendiri rumah kuning ya itu ya harusnya ya. Iya. Udah ada tim lain juga yang ngehuni nih, Mak. Ya, tapi kalau misalkan ngeliatin untuk di selama FF Ramadan Series ya, gue melihat ada beberapa tim yang melakukan perubahan roster. Salah satunya ini Eko, di mana gue baru ngeliat ada Dudes dan juga Kucai. Kalau misalkan Rainbow dan Amore ini memang sudah nama lama ya. Itu mereka juga salah satu player veteran, tapi ada 2 member baru. Kemungkinan ini akan membawa warna baru lagi nggak sih untuk permainan Eko Esports menurutmu, Oh Baby? Pastinya sih, apalagi kalau misalnya ngomongin soal Amore ya, karena Amore tuh lumayan banyak sepak terjangnya di kancah kompetitif dari Free Fire waktu awal-awal. Walaupun dia sempat off cuma dalam 1 season aja, tapi Eko sendiri kayak gue waktu di divisi 2 ya Free Fire Master League itu bener-bener ngeliat sempet penampilan Eko tuh yang kayak zaman dulu tuh Amore tuh waktu lagi di Alter Ego. Dan dengan adanya roster baru menurut gue ya ini jadi satu hal yang baru lah kalau bisa dikasih gebrakan lagi. Yes, tapi sayang sekali kita harus hentikan dulu pembicaraan mengenai Eko Esports, di mana Dranix Razer di sini berhasil menculik salah satu member dari Rimo Arjuna. Dari Rimo Arjuna sendiri meskipun mereka mempunyai 2 poin kill, tapi mereka nggak mendapatkan informasi yang cukup. Di mana nih posisi dari player-player Dranix? Bahkan mereka cenderung kaget. Kok tiba-tiba 1 orang hilang? Dan langsung saja dibuka fight-nya. Dranix juga sudah cukup agresif. Razer akan melihat pergerakan dari Rimo, langsung ditembakin lagi, ditarik ulur sedikit, ditahan-tahan dulu, dicek lagi keadaannya seperti apa. Yes, dan kali ini juga udah rada-rada mepet ke arah belakang, tapi ada 1 player tadi barusan dari Rimo lagi-lagi terkena sniper ya, langsung berkurang, dan sepertinya Dranix naganya api bakal dikeluar, langsung dimajuin aja, Mak. Betul, langsung dimajuin. 2 Wukong sudah langsung masuk, 2 rumput menyerang ke arah Rimo Arjuna dulu nih. Ternyata sangat cepat sekali fight-nya. Rimo Arjuna begitu didempet oleh 2 Wukong gak bisa berbuat banyak, langsung di wipe out. Wukong Gaming ya. Ini jadi satu hal yang luar biasa ya dengan adanya hal-hal yang baru itu ya. Jadi kayak Chrono nih, aduh, kehitung jari loh. Iya, Chrono lagi jarang dipakai. Aku ngintip loh ini skill combo karakter ini dari Randy masih pakai. Tapi rata-rata tuh tadi kalau misalnya kita ngeliatin fight ya, kita ngeliatin fight tadi dari Sentosa, Sentosa nggak begitu banyak Wukong. Kalau bisa bahkan tadi nggak ada ya Wukong yang kejadian di Sentosa. Tapi ketika kita masuk ke fight yang ada di Mars Electric, itu full Wukong. Bahkan Chrono juga nggak terlalu nggak ada yang keluarin Chrono kalau nggak salah tadi ya. Yes, pastinya itu hal yang paling gue sukain sih dari Free Fire. Iya. Ngebuat Free Fire tuh selalu berwarna dan playernya itu selalu adaptasi gitu. Bahkan kadang ketika lagi season pun bisa jadi ada update, adaptasi lagi, digempur lagi. Tapi memang Battleground seperti itu, memang dituntut untuk melakukan adaptasi yang sangat cepat. Dan dengan adanya buff Wukong yang menurut gua ini bisa langsung masuk jadi list karakter penting untuk setnya, ini benar-benar merubah meta yang biasanya dipakai sama tim-tim e-sport ini. Dan dari Kucai sendiri sudah melihat ada pergerakan dari DG Esport, di mana DG sendiri sudah mulai masuk pelan-pelan dari patahan pinggir pantai, Oh Baby. Yes, mereka sama-sama ngambil spot untuk turun di bagian bawah ya tadi ya dari DG sendiri. Dan
Eko tadi udah harus kehilangan satu Dudes. Kita nggak sempat notice tim fight-nya seperti apa dari Dudes bisa sampai ke takedown. Tapi kali ini dari DG dia tahu banget. Kita bisa lihat ya timingnya tuh majunya barengan dan rapi banget dan langsung aja kayak bakal mulai fight kali ini, Mak. Yes, dan Amore sendiri juga sudah tertakedown di sini menyebabkan dari Eko tampaknya harus cukup berhati-hati, di mana dari Raven 924 juga sudah melakukan spam grenade. Langsung dihantam lagi granate, tapi sayang sekali belum kena siapa-siapa. Ada pop-up glue yang sangat baik untuk memblokir granat yang masuk, dan dari Jafra akan langsung masuk ke lantai 3 dengan skill yang diaktifkan. Dua dari member DG sendiri juga tertakedown, dibalas lagi oleh Eko Esports. Langsung di revive dulu, ada glue wall yang memisahkan kedua tim ini. Bersiap-siap lagi, mencoba nembakin lagi, tapi sayang sekali dari Azril dan juga Abak akan juga sedikit kesulitan untuk melakukan healing. Dan ternyata dari Jafra di sini berhasil mendapatkan Amore kembali lagi dan lagi terkenok. Dan ternyata dari Rainbow pun akan menyusul. Ini tersisa satu member saja, hanya ada Kucai. Azril akan tertakedown, tapi sayang sekali ada backup yang sangat baik dari DG sehingga dari Eko tidak bisa berbuat banyak, apalagi posisi mereka juga tidak diuntungkan ya, dipecah satu persatu oleh DG yang langsung nge-invade lantai 3-nya. Masih gemilang banget DG performanya dari liga kemarin sampai ke sekarang, tapi kayaknya nggak bisa untuk bahas DG terlebih jauh kah, karena kali ini kita udah bakalan geser sedikit ke arah depannya. Di arah Clock Tower sendiri ada GRC, yang ternyata harus mundur untuk dari tim fighting depan. Ini harusnya merah tuh Dranix ya? Merah harusnya Dranix, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri untuk di mapnya cukup padat ya. Ini ada Dranix, ada GRC, ada tim 7, ada tim 6. Ini benar-benar padat banget di area Clock Tower, tapi ternyata dari tembaknya juga sudah dibuka oleh Dranix. Mereka benar-benar bermain dengan sangat agresif. Ada Bareta yang ditembak ke arah Borgai, tipis banget darahnya, cuma masih bisa selamat, masih bisa jongkok, masih bisa gulung-gulung gaming, masih bisa healing terlebih dahulu. Randy pun akan coba tarik mundur, di mana setengah darahnya sudah hilang, tapi masih bisa sendirian dulu, backup lagi, gulung-gulung gaming lagi. Tapi ada NXL yang menghantui. NXL menghantui, bahkan tadi ada notifnya juga ya, NXL juga knockdown juga. Dan kali ini karena mereka juga tim-tim yang berada di inside Clock Tower itu sendiri, menurut gue ke bagian circle berikutnya jadi lebih kayak lebih baik buat di hold lah. Karena dari posisi kalau misalnya kita lihat ya, Dranix dan juga dari anak-anak GRC, mereka siap banget untuk nyambut tim-tim yang ada di luar nantinya untuk bisa untuk steal kill ya. Tapi kali ini kalau misalnya kita geser sedikit ke arah dari SES, Jojo andalanku, bakalan team fight sama NGID, Ma. Yes, bakalan team fight sama NGID. Dari Jojo juga akan masuk menyusul Bara dari arah kanan. Ternyata dari Dooms, NGID akan tertakedown di sini. NGID dalam keadaan yang sangat tidak baik karena mereka sudah di split dua-dua oleh tim SES. Dan langsung saja depan muka ditembak pakai M79. Rambanya terkenok di sini, dan langsung saja di-invade lagi, diras lagi, ditembakin lagi, tukar lagi, di-trade lagi tembakannya. Dua dari member SES tertakedown, tapi mereka berhasil men-secure 2 poin kill. Dari NGID pun akan melemparkan granat, bagus banget, Fongnya berhasil didapatkan. Tapi ternyata dari sisi lain, NXL Kiba ini berhasil mendapatkan Azril dengan pelontarnya. Wow, NXL juga lagi fight juga sama DG. Jadi kayak di sekarang-sekarang ini kita bisa lihat kalau ternyata yang di innernya, circle-nya itu justru lebih pecah fight duluan. Betul. Daripada yang ada di out. Betul. Dan apalagi untuk Dranix juga sudah melakukan pergerakan yang cukup agresif ke arah GRC. Dimana GRC sendiri juga sudah cukup kesulitan. Dranix pun dengan 5 poin kill yang mereka miliki harus menyelamatkan Razor terlebih dahulu. NGID akan tereliminasi di posisi ke-9. Disusul oleh GRC di posisi ke-8. Dranix dengan 8 poin kill, benar-benar performanya luar biasa. DG pun menyusul di posisi ke-7. Dari Borgai akan memberikan tembakan treatment gun ke arah Razor terlebih dahulu. Razor ya, dan tadi juga kalau misalnya kita lihat ternyata DG yang udah ngumpulin lumayan banyak kill point harus tumbang. Dan ini sekalipun 6 tim yang tersisa sekarang sampai dengan zona keempat, kita bisa lihat live-nya 13. Live-nya 13. Berarti banyak banget yang udah jadi cingcirimit solo player gitu untuk di match pertama kita. Dan kalau misalnya gue lihat ya, dari Dranix dia ngebuka fight bisa terbilang dari early game ya, ketika dia ada di rotasi kedua tadi di Factory. Ini worth banget dengan adanya 6 tim yang sekarang, mereka punya kill point 8. Good banget tapi nggak kena. Hampir aja tadi satu peluru pelontar dari Jojo berhasil mendapatkan 2 atau 3 member Dranix, oh baby. Nyaris ya. Nyaris. Untung ada pagar dan tadi juga udah langsung dibuka UAV light-nya, tapi kali ini harusnya posisi dari SES juga nggak begitu diuntungin karena mereka juga bakalan jalan yang lumayan terbuka, tapi langsung aja dihantem makanya Mas. Iya, di set up lagi dengan spam grenade yang diberikan oleh Sesmizu. Dranix ini akan coba bertahan di dalam rumahnya, langsung ditembakin dari Keizo juga sudah cukup sekarang, ditembakin oleh Bara. Di sini ada pelontar dari Jojo yang sudah bersiap, tapi pelontarnya belum mengenai siapa-siapa, tapi malahan Jojo yang terkena pelontar sendiri. Tapi Jojo berhasil mendapatkan 2 member Dranix, so baby. Triple kill nggak? Dua.
Itu banyak banget sih, 3 Banyak sih loh. kayaknya ya. Dia langsung dapetin 4 kill sekarang. Itu hitungannya super cuan loh. Biarpun kita kenok sendiri, tapi masih dapat 3 cincai lah. Ini dia ya, hadirnya bocil-bocil andalan di Free Fire. Dari Jojo, dari Arul juga. Ini selalu bikin dari Free Fire juga semakin berwarna. Tapi Bigetron Beat ternyata yang udah tersayan God sendiri udah harus terwipe tadi sama anak-anak NXL. Berarti kalau misalnya gue lihat nih dari native kill point yang ada, NXL ini udah nyayur banyak. Dari DG dia dapetin, tadi juga sama satu dari Bigetron. Iya, dan dari Bara sendiri juga sudah melihat ada pergerakan satu member lagi nih. Yang entah siapa itu, pokoknya itu dari kalau nggak salah tadi The Prime dia yang masih hidup ya. Iya, dari The Prime Dari The Amerta Prime. ya, dari balik pohon. Cuma begitu udah ditembak langsung pindah dulu, cuma sayang sekali zonanya sudah terlalu sakit, nggak keburu gulung-gulung gamingnya. Nggak keburu buat gulung-gulung gaming dan nggak kerasa kali ini. Udah kesat 3 tim dengan 8 player yang alive. Bahkan kali ini kalau misalnya kita lihat dari SES, langsung majuin, terobos terus. Udah tadi dari Dranix, sekarang dia udah langsung nge-set up untuk menuju ke arena NXL. Betul sekali, tapi ternyata ada The Pillars Repair yang cukup mengganggu pergerakan dari Sesmizu. Deadpool di sini akan ter-takedown meskipun hanya mendapatkan 1 kill, tapi nggak apa-apa. Kiba pun menyusul. NXLG tiba-tiba posisi nyamannya langsung dibuat tidak aman oleh pergerakan Sesmizu. Kiba tampaknya masih belum bisa diselamatkan, akan coba pop up glue wall terlebih dahulu, ngelihat lagi, gocek kanan kiri, ditembak kanan kiri biar nggak kena dulu. Ada spam grenade, kena lagi Kibanya, abis di revive, kenok lagi, langsung dimajuin sama Thanos. Ini dia akan dijentikan jarinya, Jar pun akan terkenok di sini. Thanos akan coba lihat lagi ke belakang, ternyata ada member terakhir dari The Pillars Repair nih, oh baby. Yang kali ini masih alive dan sekarang posisinya player dari NXL pun masih nyempil. Thanos harusnya bisa ngelihat loh. Dan bahkan langsung dimajuin aja, Mbak. Langsung dimajuin, tapi Thanosnya pun terkenok di sini. Bahkan dari Bara yang cukup kebingungan membackup Thanos, akhirnya harus dipulangkan ke lobby juga di posisi ketiga. Triple kill berhasil didapatkan oleh NXLG Sin. Yes, dan ini udah langsung bisa 2 tim aja, 2 versus 1. Kira-kira siapa yang bakal boya untuk match pertama kita ya? Tebakan gue sih NXL, apalagi ini dari TP Mai Putra juga sudah cukup sekarat ya, dia juga punya 2 medkit aja, nggak terlalu bisa berbuat banyak, dan ini dia boya pertama untuk NXLJ dengan MVP-nya NXLJ Sin. MVP nggak ada Cupai. NXL di sini. Cupai nggak ada. Cupai nggak ada, karena mereka kan habis ganti leader ya.